Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Mr. Febri di video pembelajaran matematika subtema 2 buku 3C ya. Teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa berdoa dulu ya. Terus siapkan bukunya, jangan lupa buku 3C. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer supaya kita terus sehat dan semangat. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja materi pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melakukan konversi satuan panjang dari kilometer ke meter dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan jarak. Yang ketiga, menyebutkan berbagai jenis timbangan. Yang keempat, membaca timbangan dengan tepat. Dan yang terakhir, atau yang kelima, menentukan satuan berat yang tepat untuk suatu benda. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Pembelajaran 1. Ya, ini tujuan pembelajaran. Melakukan konversi satuan panjang dari kilometer ke meter dengan tepat. Jarak rumah Edi dari sekolah hanya sekitar 1 kilometer. Seberapa jauhkah 1 kilometer itu? Ada yang tahu? Kilometer atau yang dibaca kilometer adalah salah satu satuan panjang. Satuan kilometer biasanya digunakan untuk menentukan jarak antara dua tempat. Contoh, jarak dari rumahmu sampai ke sekolah berapa kilometer? Jarak dari rumahmu ke pasar berapa kilometer? Jarak dari rumahmu ke mall berapa kilometer? Nah, itu biasanya digunakan ya. Atau kalau teman-teman sering keluar kota menggunakan mobil atau kendaraan umum, biasanya kan ada tuh di jalan raya. Yogyakarta berapa ratus kilometer, terus Bandung berapa kilometer gitu ya. Nah, jadi kilometer digunakan untuk menentukan jarak antara dua tempat. Nah, hubungan satuan kilometer dan meter adalah sebagai berikut. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Ingat ya, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar denah teman-teman. Ada rumah nenek, rumah Edo, dan kebun binatang. Lebih dekat mana jarak rumah Edo ke rumah nenek atau dari rumah Edo ke kebun binatang? Mari kita cari tahu jawabannya. Cara menyelesaikannya adalah yang pertama-tama kita lakukan adalah menyamakan satuannya dulu. Tadi kan ada kilometer, ada meter. Kita samakan dulu satuannya menjadi meter. Jarak rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Kita jadikan meter semua ya, jadi kita samakan ya. Rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Karena satuannya sudah meter, maka tidak perlu diubah ya, jadi tetap. Nah, satunya rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Nah, ini baru kita ubah satuannya menjadi meter. Caranya, 5 km 300 meter itu sama dengan 5 km ditambah 300 meter. Nah, 5 km itu berapa meter? Nah, ingat tadi 1 km itu 1000 meter. Berarti kalau 5 km ya 5000 meter. 300 meternya karena sudah meter jadi tetap 300 meter. Setelah itu kita jumlahkan 5000 meter tambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Nah,
Sekarang kita bandingkan jaraknya ke kebun binatang 1523 meter, ke rumah nenek 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke kebun binatang itu lebih dekat daripada jarak ke rumah nenek ya. Yang satu 1523 meter, yang satu 5300 meter. Berarti lebih jauh ke rumah nenek daripada ke kebun binatang ya, teman-teman. Ya, mengerti ya sampai sini ya. Ada gambar bayi. Wah, anak kecil ini menyuruh teman-teman untuk mengerjakan ayo berlatih halaman 37 nomor 2 dan 3. Semangat ya. Kalau sudah dikerjakan hebat. Pasti teman-teman bisa semuanya. Kita lanjut. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajarannya adalah menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan jarak. Contoh soal cerita. Jarak rumah Budi ke pasar 2 km 400 meter. Sedangkan jarak rumah Budi ke rumah Anton 4 km 350 meter. Pertanyaannya adalah berapa meter selisih jarak rumah Budi ke rumah Anton dan jarak rumah Budi ke pasar. Kita cari selisihnya. Ya, kalau selisih itu berarti kan dikurang. Kita selesaikan bersama-sama. Penyelesaiannya adalah seperti biasa, kita samakan dulu satuannya menjadi meter. Karena dari soal ceritanya yang diminta adalah meter. Jarak ke rumah Budi ke pasar itu 2 km 400 meter. Itu sama dengan 2 km ditambah 400 meter. Nah, 1 km sama dengan 1000 meter. Berarti kalau 2 km ya 2000 meter. 400 meter karena sudah meter jadi tetap 400. Kita jumlahkan 2000 meter tambah 400 meter, hasilnya 2400 meter. Selanjutnya jarak rumah Budi ke rumah Anton itu 4 km 350 meter. Itu sama dengan 4 km tambah 350 meter. 4 km itu 4000 meter ya, karena 1 km tadi adalah 1000 meter. 350 meter tetap karena sudah meter. Sekarang kita jumlahkan 4000 meter tambah 350 meter sama dengan 4350 meter. Karena yang ditanyakan selisih, maka yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar itu 4350 meter dikurangi 2400 meter. Hasilnya 1950 meter. Jadi selisih jarak rumah Budi ke pasar dan jarak rumah Budi ke rumah Anton itu selisihnya adalah 1950 meter. Cukup mudah ya teman-teman. Ini saya berharap kalian bisa mengerjakan ini. Lanjut. Nah, nanti untuk latihan coba teman-teman kerjakan ayo berlatih halaman 48 nomor 2, 3 dan 4. Kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan berbagai jenis timbangan dan membaca timbangan dengan tepat. Nih ada 6 gambar timbangan. Ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Fungsinya apa semua timbangan ini? Mari kita simak. Timbangan beras itu digunakan untuk menimbang benda-benda yang berat. Contohnya beras dalam karung nih, gula pasir dalam karung kan. Itu menggunakan timbangan yang ini nih, yang timbangan beras yang ada rodanya. Timbangan badan digunakan untuk menimbang berat badan kita. Biasanya kan kalau di sekolah itu ada menimbang badan ya di UKS ya. Ini kan menggunakan timbangan seperti ini ya. Atau sekarang ada yang lebih canggih, biasanya yang digital ada. Tapi sama saja. Yang ketiga, timbangan kue digunakan untuk menimbang tepung dan lain-lain. Nah, ini seperti ini. Mungkin orang tua kalian ada yang punya di rumah suka untuk menimbang tepung, terigu, dan sebagainya. Ada yang bentuknya seperti ini. Yang keempat, timbangan gantung yang ini itu digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Biasanya di posyandu lah, puskesmas lah. Nah, itu biasanya untuk menimbang bayi seperti ini. Tapi zaman sekarang biasanya bayi juga ada timbangan badannya tidak seperti ini juga ada yang modelnya ada yang lebih canggih ya, ada juga. Nah, yang kelima, timbangan warung atau pasar biasanya digunakan untuk menimbang cabai, gula, telur, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Ini kalau teman-teman sering ke pasar pasti akan melihat timbangan seperti ini. Yang terakhir, timbangan neraca digunakan untuk menimbang berat emas, perak, dan lain-lain. Kalau di toko-toko emas ya.
Mungkin ada timbangan-timbangan yang sering teman-teman temui juga yang tidak ada di sini, tapi fungsinya itu sama saja ya, mengukur berat benda. Kita lanjutkan. Nah, untuk latihan, mari coba kita pasangkan gambar di samping ini dengan benar. Nih, tuh, yang pertama, bayi ditimbang menggunakan yang mana? Nah, yang bawah. Telur ditimbang menggunakan yang mana? Nah, ini timbangan pasar atau warung. Ini emas perhiasan ditimbang dengan neraca. Ini tepung ditimbang dengan yang timbangan kue ini ya. Yang terakhir ini 1 karung beras ditimbang dengan menggunakan timbangan. Oke, sangat mudah sekali. Nah, setelah kita mengetahui berbagai macam timbangan, sekarang kita belajar membaca timbangan ya. Perhatikan gambar di samping. Nanti teman-teman bisa melakukan ini di rumah jika mempunyai timbangan. Dibaca. Misalkan teman-teman punya buku ditimbang, coba beratnya berapa ya. Nanti kalau bingung bisa minta tolong sama mama atau papa di rumah. Nah, ini ada gambar ini. Kira-kira berapa yo beratnya jagungnya? Di sini menuju ke angka 5 dan di sini ada tulisan kg atau kilogram. Berarti beratnya adalah 5 kilogram ya. Selanjutnya, nah, jarumnya menunjukkan angka 2. Di sini juga ada tulisan kg, berarti beratnya 2 kilogram. Gambar selanjutnya. Nah, 4,6 kilogram tadi ya. Lanjut kita ke pembelajaran 6. Menentukan satuan berat yang tepat untuk suatu benda. Contoh, berat badan Tuti adalah 30 kg atau gram. Ayo, kalau misal berat badan kalian tuh satuannya kilogram atau gram. Ayo, ingat lagi, satuan yang biasa digunakan untuk berat badan manusia adalah kilogram atau kg. Nah, jadi yang benar adalah 30 kg, bukan gram ya. Ingat-ingat ya. Mari kita coba tentukan satuan berat benda-benda di bawah ini. Yo, ibu memerlukan 250 titik-titik mentega untuk membuat kue. Yo, kilogram atau gram? Jawabannya adalah gram. Kalau kilogram ini banyak banget. Kuenya mau sebesar apa ya? Oke, lanjut. Berat sekotak kue kering buatan ibu adalah 300 kilogram atau gram? Gram juga. Mungkin kue kering beratnya 300 kg, sangat berat. Yang terakhir, seorang petani memanen padi dengan berat 500. Nah, ini baru padi berkarung-karung, berarti beratnya 500 kg. Kalau 500 gram sangat ringan. Oke, sambil minum kopi, selesai materinya. Terima kasih dan selalu semangat ya teman-teman. Sampai di sini dulu materi dari Mr. Febri untuk pelajaran matematikanya. Terima kasih, selalu semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.